Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Salah satu SPBU di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat terbakar. Tak hanya membakar satu mesin pengisian BBM, kebakaran juga melahap satu unit sepeda motor warga yang usai mengisi BBM. Kobaran api seketika membesar melahap salah satu SPBU di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat Senin dini hari tadi. Tak hanya meludeskan satu mesin pengisian BBM di lokasi, tetapi api juga membakar sebuah sepeda motor usai mengisi BBM. Takut akan terjadi ledakan, petugas SPBU mencoba memadamkan api dengan apar. Namun api justru semakin membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar. Menurut salah satu petugas SPBU, api pertama kali muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor yang menimbulkan percikan api hingga menyambar ke mesin pengisian di dalam SPBU. Ini tadi pengisian udah beres, setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor pas disela langsung menyala. Entah nyambur ke busi, apa gimana saya nggak tahu. Udah pas disela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya, ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia kiri motornya langsung dilempar ke kanan begitu, langsung menyambar ke pompa. Sementara itu, guna dimintai keterangannya lebih lanjut, petugas SPBU bersama security dan pengendara sepeda motor yang berada di lokasi langsung diamankan polisi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani Kepolisian Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terbakar. Tangis pemilik rumah pecah saat melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Sebuah rumah di Jalan Batu Gua, Kelurahan Taba, Jemekeh, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terbakar. Rumah yang mayoritas terbuat dari kayu itu dengan cepat dilalap api hingga rata dengan tanah. Tidak hanya itu, satu unit sepeda juga ludes terbakar. Pemilik rumah yang hendak pergi berjualan durian menangis saat melihat rumah dan barang berharganya tak bisa diselamatkan. Sementara warga sekitar tidak bisa berbuat banyak untuk memadamkan api karena terkendala peralatan dan di sekitar lokasi tidak ada petugas pemadaman. Kebakaran kali ini diduga akibat korsleting listrik. Apa aja yang terbakar di rumah kita? Banyak, semuanya terbakar. Kita tidak bisa menyelamatkan satu pun. Korban berharap kepada pemerintah agar dapat membantu mereka mendapatkan tempat tinggal baru. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar menerjang aliran sungai di Desa Jugosari, Lumajang. Meski begitu, penambang pasir nekat tetap beraktivitas di jalur aliran lahar tersebut. Banjir lahar akibat hujan deras mengalir dari Gunung Semeru dan menerjang daerah aliran sungai Leprak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik berupa pasir dan bebatuan yang mengendap di puncak Gunung Semeru. Meski demikian, sejumlah penambang pasir masih nekat beraktivitas di jalur aliran lahar, padahal sudah diperingatkan oleh petugas. Akibat banjir lahar hujan ini, sebuah truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar saat menaikkan muatan. Warga sempat panik dan berlari akibat derasnya banjir lahar ini. Ya lari, Pak. Lari semua? Ya, itu Bapak suami saya tadi itu belum ngisi, udah banjir. Banjir. Dibanding yang kemarin, lebih besar mana itu? Yang besar ini. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, banjir lahar hujan terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 32 mm selama 2.580 detik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah melakukan pencarian selama lebih dari 24 jam, tim SAR gabungan dari BPBD berhasil menemukan 13 orang warga yang tersesat selama 2 hari di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Ke-13 warga tersebut ditemukan pada Senin pagi dalam keadaan sehat. Tim SAR gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran TNI Polri yang dibantu oleh masyarakat sekitar berhasil menemukan 13 warga yang hilang di Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat sejak Sabtu lalu. 13 orang warga tersebut naik ke Gunung Gede Pangrango melalui jalur pendakian Cilengsi, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Saat ditemukan, korban dalam keadaan lemas dan langsung diberi pertolongan oleh petugas. Menurut pengakuan salah satu korban kepada polisi, ke-13 warga itu naik ke Gunung Gede Pangrango untuk berziarah ke makam leluhur yang dianggap keramat di atas gunung. Rata-rata orang sini, mereka untuk tujuan mereka adalah melakukan ziarah ke tempat yang dianggap mereka keramat, dipercaya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mereka melakukan ziarah ke tempat tersebut. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam, mereka tersesat. Sebelumnya, Sabtu 27 Januari, 13 orang asal Bogor naik ke Gunung Pangrango sekitar jam 4 sore. Pada hari yang sama, warga ini sempat kontak dengan keluarga yang tinggal di Ciawi. Namun pada malam hari hingga Minggu pagi, para warga ini hilang kontak. Hingga pihak keluarga meminta bantuan pihak kepolisian dan lainnya melakukan pencarian. Proses pencarian sempat dihentikan karena terkendala cuaca. Hingga pada Senin pagi pencarian dilanjutkan dan sekitar pukul 10 pagi petugas berhasil menemukan 13 orang warga yang tersesat di Gunung Gede Pangrango dalam keadaan lemas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar nonton bareng pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia melawan Australia di Plaza Kemenpora, Jakarta Pusat. Ribuan pendukung terlihat antusias melihat perjuangan skuad Garuda dalam fase 16 besar Piala AFC Asian Cup 2024 di Qatar. Ribuan supporter Timnas Indonesia nonton bareng Timnas Indonesia melawan Australia di Plaza Kemenpora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Minggu 28 Januari. Nobar juga diikuti jajaran PSSI, diantaranya Dirtek PSSI Indra Syafri dan pelatih Bima Sakti. Meski Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 4-0, supporter tetap bersorak-sorai menyuarakan dukungan pasca ditiupnya peluit panjang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo lantas memberi apresiasi kepada skuad asuhan Sintayong karena berjuang melawan Australia yang memiliki peringkat FIFA ke-25 sedunia. Dan Australia ini tim peringkat 25 ya. Jauh sekali, kita ada di 144 dan ini saya apresiasi ke seluruh tim pelatih dan atlet dan juga PSSI karena saya rasa transformasi sepak bola sudah mulai terlihat secara perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Dan jadikan momentum kita masuk 16 besar Piala Asia untuk bisa kita jadikan momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan saya melihat juga antara PSSI dan Kemenpora dan pemerintah umumnya semakin terjadi kolaborasi yang semakin baik. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan PSSI sudah semakin baik, momentum bersejarah Indonesia lolos 16 besar diharapkan jadi kebangkitan sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, tim U20 Indonesia mempersiapkan diri menjelang laga uji coba lawan Uzbekistan U20. Menjelang laga ini, pelatih skuad Garuda Nusantara Indra Syafri menyebut tidak ada persiapan khusus. Tim U20 Indonesia berlatih di lapangan Senayan Jakarta pada Senin malam menjelang laga uji coba melawan Uzbekistan U20. Total 30 pemain mengikuti menu latihan yang diberikan.
Pelatih skuad Garuda Nusantara Indra Syafri menyebut tidak ada persiapan khusus yang dilakukan untuk melawan Uzbekistan. Selain itu, Indra Syafri juga mengatakan akan merotasi pemainnya setelah kalah 1-2 dari Thailand U20 pada laga uji coba pertama. Menurutnya ini kesempatan yang tepat untuk mencoba banyak pemain. Sudah dibilangin, ini adalah pertandingan untuk mencoba pemain. Jadi oleh sebab itu, sama dengan kemarin babak pertama, kita main dengan susunan pemain yang lain dan babak kedua kita mengganti dengan pemain-pemain yang lain. Itu pasti. Enggak ada, biasa saja. Yang jelas kami melaksanakan roadmap yang kami punya, priorisasi yang kita punya, dan ada 2 kali uji coba, 26 dan 30, dan di situ kita melakukan priorisasi, dan itu saja. Yang spesifik dalam rangka menghadapi Uzbek nggak ada. Kita konsen ke tim kita. Skuad Garuda Nusantara menjalani laga uji coba sebagai bagian dari pemusatan latihan yang dimulai sejak Desember 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan tim yang akan menghadapi sejumlah agenda tahun ini, yaitu Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan tujuan akhir Piala Dunia U20 2025. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ade Supriyatna, Sadu Santo, iNews melaporkan. Putra mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengkritik keras Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mengancam menggulingkannya. Informasi dari mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.